Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 11 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-27 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kosumo, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur sebab sabdamu selalu menuntun kami, menjagai kami agar tetap setia kepada kehendak dan perintahmu, agar kami tetap berada bersamamu di dalam hidup kami, serta tetap berpegang pada iman Kristus yang telah ditanamkan oleh Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Hari ini kembali kami bersatu dalam iman yang sama, maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 7 sampai 14. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat." Memang, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas, karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan. Sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Yesus Kristus telah melakukan itu, supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besarlah
perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Agung dan semarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Kepada orang takwa diberikannya rezeki, selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Alleluia, 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 alleluia. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap
menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Dipersatukan dan disamakan di dalam iman. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Surat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia pada bacaan pertama hari ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk meredakan pertikaian yang terjadi di Galatia, di mana para pengikut Kristus yang bukan Yahudi merasa tidak mendapat tempat. Mereka dianggap pengikut Kristus kelas 2, pengikut KB2, karena mereka bukan orang Yahudi. Ada hal-hal dari hukum Taurat yang sulit untuk bisa mereka terima. Misalnya perihal bersunat yang bukan tradisi mereka, perihal hari Sabat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Rasul Paulus memandang perlu untuk menegaskan anak-anak Abraham adalah mereka yang hidup dari iman, bukan dari suku atau bangsa dari mana mereka berasal. Hidup dalam iman akan memperoleh berkat dan boleh tinggal bersama-sama Abraham dan para kudus di surga. Paulus berusaha untuk meminimalisir dampak dari hukum Taurat yang banyak tidak boleh ini dan itu dengan mengatakan, memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Lebih jauh, Rasul Paulus menegaskan, penebusan Kristus ditujukan untuk semua orang, Yahudi maupun non-Yahudi, orang baik maupun orang berdosa, baik orang yang telah meninggal dunia, orang yang hidup di zaman itu, maupun orang-orang yang akan lahir kemudian. Tak masalah apa warna kulitnya, tak masalah berasal dari mana, semuanya ditebus. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, dari bacaan Injil hari ini kita mengetahui kalau Yesus dituduh menggunakan kuasa yang berasal dari Beelzebul, penguasa setan. Namun dengan cerdas Yesus merespon tuduhan itu. Yesus menjelaskan bahwa mengusir setan menggunakan kuasa setan itu ibarat kerajaan yang terpecah-pecah, perang sendiri di antara mereka. Yesus menunjukkan bahwa kuasanya adalah bukti hadirnya kerajaan Allah yang lebih besar dari segala perpecahan yang diciptakan oleh manusia ataupun oleh kuasa kejahatan. Salah satu pesan yang dapat kita renungkan dari bacaan ini adalah pentingnya persatuan dalam kerajaan Allah, terutama di tengah keragaman ras, suku, dan bangsa. Dunia ini penuh dengan perbedaan,
bahasa, budaya, warna kulit, dan sejarah. Namun dalam iman kepada Kristus kita dipanggil untuk bersatu sebagai satu umat Allah. Yesus datang untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Dan kasih-Nya tidak ada batasan ras, suku, atau bangsa. Setiap orang tanpa memandang asal-usulnya dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Ketika kita hidup dalam kasih dan persatuan ini, kita menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia. Namun, sampai sekarang pun perbedaan-perbedaan itu masih saja memicu perpecahan. Sebagai murid-murid Yesus, kita diminta untuk melampaui batas-batas tersebut, untuk melihat setiap orang sebagai saudara seiman, serta bekerja sama membangun dunia yang lebih adil, damai, dan bersatu. Perpecahan hanya akan melemahkan, tetapi persatuan dalam kasih dan iman tentulah akan menguatkan. Oleh karena itu, marilah kita menyediakan diri kita untuk menjadi agen-agen persatuan di dunia, membawa terang Kristus untuk mengatasi segala perbedaan. Dan sekarang marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap hati kami bersyukur kepadamu, karena melalui Yesus Kristus kami yang berbeda-beda ras, suku, dan bangsa telah dipersatukan menjadi saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Bukan hanya di dunia ini saja kami dipersatukan dan disamakan, kelak di kemudian hari kami juga boleh duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lebih istimewa dari anugerah-Mu ini. Oleh penebusan Yesus di kayu salib kami diselamatkan. Oleh karenanya kami akan selalu mengimani yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Apabila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.